자, 오늘은 hari ini kita membacanya bilangan pasal 32 sampai terakhir dan mau nonton video. Setelah saya bacanya Tony, terus Abeng, terus Jekri, terus Peter. Saya berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sedang kumpul di depan Alkitab yang firman Allah. Tolong kita tinggal untuk kehendak Allah dan kami melakukan pada kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Waktu kami membaca dengan bersama, tolong kita mengerti kehendak Allah dan hati Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘. 자, 제가 먼저 읽습니다. Bilangan pasal 32. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Elijah dan para pemimpin umat itu, Tarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Esibon, Eleale, Seban, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik dan kamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakah saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? mengapa kamu tidak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberangi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Jefun, orang Kanas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel,
sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun. Dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan segera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang tertutup oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana, dan seterusnya apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan ini sini, di sebelah timur. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat begitu, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, Dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya. Sehingga negeri itu tertutup. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel. Dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang ke hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan Tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Iman Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala kuat dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang. Dan jika negeri itu telah takluk padamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan di tanah Tuhan ke Kanaan. Tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad
kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer, Atarot, Sofan, Jaezer, Yokbeha, Bet Nimna, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon, Eleale, Kiryataim. Nebo, Baal, Meon dengan mengganti nama-namanya, dan Sibma, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makir bin Manasye pergi ke Gilead, mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makir bin Manasye, dan diamlah ia di sana. Yair, anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Noba pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan namanya Noba menurut namanya sendiri. Amin. 33. Inilah tempat-tempat bersinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa meneruskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Sewon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara, lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Siapa? Peter. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Lafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari gurun Sinai
lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerat lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Hazafer. Mereka berangkat dari Hareshafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tara. Mereka berangkat dari Tara lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Horget. Mereka berangkat dari Horget lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abdona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Esyon Geber. Mereka berangkat dari Sion Geber lalu berkemah di padang gurun Jim, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Iman Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu Raja Negeri Arab, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Jalmona. Mereka berangkat dari Zalmona lalu berkemah di Punon. Mereka berangkat dari Punon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari rentuan itu lalu berkemah di Dibon, Gad. Mereka berangkat di Dibon, Gad, lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blatai lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Ebuk. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yeshimot sampai ke Abel Sittim di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berpikir kepunyaan mereka.
Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu lah diberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing itulah bagian undiannya menurut suku nenek moyangmu. Haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyusahkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Amin. Oke. Nah, 34. Tuhan berfirman kepada Musa, Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka ini negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Jin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Ravin, terus ke Sin, dan terakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hasar Ada dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. batas baratmu ialah laut besar dan pantainya, itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu, mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Jedat. Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hasar Enam. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu buat tanda batas dari Hajar Enan ke Sepam. Dari Sepam batas itu turun ke Riblah di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Bab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, Inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka
Imam Eleazar, dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud. Dari suku Benyamin, Elidat bin Isnon. Dari suku Bani dan seorang pemimpin, Buki bin Yokli. Dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manasye seorang pemimpin, Haniel bin Ephod. Dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin, Kemuel bin Shiftan. Dari suku Bani Sebol, seorang pemimpin, Elisafan bin Parna. Dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin, Paltiel bin Azan. Dari suku Bani Asger, seorang pemimpin, Alihud bin Selomi. Dari suku Bani Naftali seorang pemimpin, Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan itu menjadi pemilik usaha kepada orang Israel di tanah Kanaan. Amin. 35. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiamin, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki, dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur, dan 2000 hasta di sisi selatan, dan 2000 hasta di sisi barat, dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang membunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu, haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya, haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya, haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Tuhan berfirman kepada Musa, Beritahulah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, Maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum dia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di
seberang sungai Yordan sini dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan bela besi, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Penurut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Dan jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, Atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Dia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, Lalu dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengiktikarkan kecelakaan. Maka haruslah lapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai mati imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darat membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang mendarat. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh dengan pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati. Tetapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu
tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Amin. Amin. Pasal 36 yang terakhir. Mendekat kepala-kepala kuat dari hukum Bani Gad bin Makhir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehad, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan, perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehad, bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja dan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing pegang milik pusaka suku nenek moyang. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehad. Maka Mahla, Tirsa, Hokla, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zelafehad, kawin dengan anak laki-laki dari pihak saudara-saudara ayahnya mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Bersama itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi Sungai Yordan dekat Yeriko. 아멘. 아멘. 자, 이제 영상 볼 거예요.